Perkenalkan, nama saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM channel E020007. Di sini saya akan membahas mengenai tugas dari pengantar akuntansi yang terdapat di bab 6 yang berjudul Siklus Akuntansi Penyesuaian, yang terbagi menjadi sub pokok pembahasan materi, yaitu penyesuaian transaksi perusahaan jasa. Selanjutnya ada penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan perusahaan jasa, ada penyusun neraca lajur, dan yang terakhir ada penyesuaian dan koreksi neraca saldo. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai penyesuaian transaksi perusahaan jasa. Jadi, akuntansi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memberi suatu pemahaman tentang proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang keuangan oleh para pihak internal dan eksternal. Selanjutnya ada penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dilakukan untuk mencerminkan akun yang sebenarnya sehingga memberikan informasi yang akurat. Jadi itulah guna dari penyesuaian transaksi perusahaan jasa, yaitu untuk mencerminkan akun yang sebenarnya sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Dan penyesuaian dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan oleh perusahaan jasa. Jadi, setelah dilakukan penyesuaian oleh pihak perusahaan jasa, maka hal selanjutnya yang dilakukan itu adalah membuat neraca saldo. Jadi, neraca saldo itu merupakan daftar saldo akun-akun pada tanggal tertentu yang ada di buku besar utama atau general ledger setelah dilakukan pembaruan atau update karena adanya jurnal penyesuaian. Selanjutnya, menyusun neraca lajur. Jadi, neraca lajur itu merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang khusus untuk menghimpun semua data pada akuntansi yang dibutuhkan ketika perusahaan hendak menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, ada tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur. Jadi, tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur itu adalah yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan atau meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Atau formal itu disebut yang seperti biasanya, yang apalah pokoknya yang adanya. Selanjutnya yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada ketentuan dari neraca lajur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu neraca lajur itu disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang kedua, neraca lajur harus disusun berkolom-kolom atau berlajur-lajur, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Selanjutnya, neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan neraca lajur terdiri menjadi yang pertama, nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunan ditulis di tengah atas. Selanjutnya yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian,
Dan yang kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan antara kolom 5 dan 6, lalu dipilih akun pendapatan dan bebas dan dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, yaitu kolom ke-7 debit dan kolom ke-8 yaitu kredit. Kolom ke-7 dijumlahkan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom 7, maka laba angka selisih dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.